bahwa anak manusia memang akan pergi sesuai apa yang dijanjikan, bukan akan mati. Oke, Anak manusia akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis, tetapi celakalah kepadanya barang siapa anak manusia itu diserahkan. Sekarang bukti yang lain. Sabar dulu, sabar, belum habis. Nanti ayat-ayat kamu catat, berapa ayat Al-Hidayah, dan di sini ada 193 orang mencatat berapa asumsi dari pendeta yang 2 orang ini. Sekarang, di dalam Bible juga dikatakan, bagaimana Allah mengatakan itu adalah keraguan-raguan. Ternyata di Bible tidak ada 1 jam pun yang tidak boleh dibantahkan tentang kronologi penyaliban Yesus. Karena menurut Markus itu pukul 9. Menurut Matius itu pukul 3. Dan menurut Yohanes itu pukul 12. Bahkan yang memikul salib Yesus, menurut Markus dan Matius, yang membawa salib itu adalah Simon Kirene. Sementara menurut Yohanes, itu adalah Yesus itu sendiri. Inilah bukti-bukti bahwa Nabi Isa itu tidak disalib. Sebagaimana yang dikatakan dalam Matius 17 nomor 2, dan Yesus pun boleh berubah wajah di hadapan murid-muridnya. Sebagaimana yang ketika Barnabas, Yudas membawa Romawi ke tempat persembunyian Yesus, di Yohanes 18 nomor 2-6, di situ dikatakan, akulah dia, akulah dia, akulah dia sebanyak 3 kali. Nenek mau keper. Kalau memang si Yudas sudah tahu bahwa yang disalib itu adalah Yesus, kenapa justru Yesus yang memperkenalkan bahwa dia itu adalah Yesus 3 kali? Ini membuktikan bahwa dia itu berubah wajah di hadapan murid-muridnya. Sekarang boleh saya nanya sama kalian? Boleh? Silakan. Oke, saya nanya sama kalian, wahai pendeta yang terkasih, coba buktikan di dalam Bible karena ini ditulis, 1 ayat bahwa Yesus itu jam begini tidak boleh dibantah oleh orang-orang bahwa jam begini penyalibannya karena ada ditulis. Dan kedua, coba buktikan siapa yang memikul salib Yesus sampai ke Golgota Bukit Tengkurak. Yesus atau Simon Kirene. Jangan kamu bilang gantian ya. Silakan. Ya, sampaikan ayat dong. Aku sapa dulu abang aku. Assalamualaikum Bang Sidik, Bang Kapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, stay tune. Silakan Bang Pendeta. Siap Bang Kapak. Oke, saya menanggapi sebentar ya. Mungkin selebihnya Pak Pendeta boleh, karena saya mungkin akan pamit sebentar lagi. Jadi apa yang disampaikan oleh Al-Hidayah semuanya itu adalah asumsi. Maksudnya begini, jangan marah dulu, santai. Karena jelas sekali di Alkitab kami ditulis, baik di keempat Injil, bahwa di situ dikatakan Yesus disalib. Jadi mau pakai alasan apapun, ayat-ayat yang manapun, tapi di sini di keempat Injil ditulis Yesus disalibkan, ya. Yesus disalibkan. Itu jelas sekali. Kalau yang tadi disampaikan itu kan asumsi. Bahwa bukan Yesus yang di ini, bukan Yesus yang di ini, Yesus diserupakan, Yesus menyerupakan. Tapi jelas sekali, Yesus disalibkan. Ini jelas di keempat Injil. Jadi mau dibantah bagaimana, belum lagi dari data sejarah. Tadi saya sudah bilang bahwa Tacitus menulis, Flavius Josephus menulis. Pak Pendeta, pakai ayat dong. Kamu kan seorang pendeta. Masa saya yang jemaat sekolah minggu dulu hanya pemain gitar gereja mengajari kamu tentang Bible? Ya, pakai ayat dong untuk kamu membantah. Ketika kau mengatakan bahwa saya membacakan ayat-ayat asumsi, apakah kau mengatakan bahwa Biblemu adalah asumsi murni karangan dari Yunani? La haula wala quwata illa billah. Alkitabnya benar, tapi cara pandangnya yang salah. Ini nih, oke saya bacain. Yesus disalib, Matius 27, Markus 15, Lukas 23, Lukas Yohanes 19. Itu semua menulis Yesus itu disalib. Yang ditulisnya apa, Bung? Saya tanya jamnya yang tidak boleh dibantah dan memikul salibnya yang tidak boleh dibantah. Silakan. Ini nanti dulu, kan di sini jelas, sudah ditulis Yesus disalibkan. Bukti yang kuat bahwa keempat Injil pun mencatat Yesus itu disalibkan. Walaupun mungkin ada persepsi yang bilang jam 9. Tapi itu sebenarnya bisa saya jelaskan, cuma mungkin nggak butuh waktu dan saya butuh informasi. Karena setahu saya Matius itu pakai pewaktuan ya orang Yahudi. Orang Yahudi memulai jam 1 itu dari jam 6 sore. Sedangkan orang Yunani itu
saya lupa, pokoknya ada jam-jam jaganya, itu hitungannya seperti itu. Jadi nggak seperti kita sekarang, jam 6 itu maksudnya jam 6 begitu. Itu ada perhitungannya. Jadi, tapi saya tidak memegang datanya, jadi daripada saya nanti disangkanya ngarang, jadi lebih baik saya cuma jelaskan bahwa di sini di keempat Injil sudah jelas dituliskan Yesus disalibkan. Jadi apa yang disampaikan tadi itu cuma asumsi persepsi karena sudah tertulis dengan jelas Yesus disalibkan di keempat Injil ini. Ya, dan juga tadi saya bilang bahkan kalau kita tutup Alkitab di abad pertama itu tulisan-tulisan penulis-penulis sejarah itu membuktikan bahwa Yesus memang disalibkan. Tiba-tiba ada kitab di abad ke-7 yang jauh dari TKP yang bilang bahwa Yesus tidak disalibkan. Ya mohon maaf, kalau saya jelas percaya tulisan-tulisan di abad 1. Mohon maaf. Oke, terima kasih. Izin ya, Ali Daya. Sedikit Begini, Bang Bu. Sidik. Kalau saya menangkap pendeta ini, bahkan perkataan asumsi saja dia tidak paham bahasa itu. Apa itu asumsi? Asumsi itu Pak Pendeta, mohon maaf ini saya ajari sedikit, sering-sering kepada Anda. Asumsi maksudnya yang berkata-kata langsung tidak punya data, itu asumsi. Bagaimana mungkin kau mengatakan Al-Hidayah berkata-kata asumsi? Sedang netizen di sini jangan kita menganggap ini sekolah minggu di bawah. Mereka ini pintar daripada kita. Jadi mereka tahu menilai ketika ayat per ayat itu bertebaran, bertaburan, disadurkan kepada Anda, itu pasti dengan data, bukan asumsi. Oke, jadi realnya Anda lah yang sedang berasumsi gitu. Sebentar. Loh, gimana saya asumsi? Maaf saya potong sebentar ya. Izin host, izin teman-teman, izin narasumber semuanya. Untuk teman-teman di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik serta manusia yang beriman juga manusia yang masih mencari keimanan. Kapak bermain berkalam kaul sekian kalinya pasal live One Abi 01 dibantu tetep layar sampai pecah dan follow akun host narasumber dan saya sendiri moderator Kapak Ibrahim. Peringatan untuk narasumber diskusi dasar pengetahuan dengan menggunakan dalil dan data. Narasi toleransi konspirasi tidak menggunakan diksi asumsi apalagi logical fallacy, debat tanpa hujat, tanpa pakai urat, menghujat dan ajaran sesat. Cukup bermanfaat. Ingat, dakwah inspiratif tidak mengenal kontradiktif dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran, terima gaji. Wow, gaji. keren, Stay keren. tune. Mantap Bang. Oke, nanti lanjut akhir sedikit sama teman-teman. Saya lanjutkan sebentar ya. Tadi saya ngomong bahwa apa yang disampaikan itu kan asumsi. Jadi makanya saya bilang jangan marah dulu. Kenapa saya bilang asumsi? Karena yang jelas-jelas tertulis ya, bukankah teman-teman selalu bilang di mana tertulis bahwa Yesus mengaku Tuhan kan? Nah, di sini jelas-jelas tertulis Yesus disalibkan. Sekarang pertanyaan saya kepada Al-Hidayah tadi kan yang Anda sampaikan adalah nggak pernah ada tulisan Yesus tidak disalib. Di mana tulisan di situ Yesus tidak disalib. Sedangkan jelas sekali di keempat Injil ditulis jelas sekali Yesus disalibkan. Tiba-tiba Anda cari data, Anda cari data pungut ayat-ayat dan kemudian Anda sebentar boleh sebentar saja. Nanti saya sebentar lagi juga turun. Kamu tanyakan di mana ayatnya Yesus tidak disalibkan? Ya. Kamu tanyakan? Ya. Kamu nanya? Iya, kamu bertanya-tanya. Siap. Saya jawab, boleh? Oke, boleh. Oke. Jadi secara logika kita teman-teman, ya, kalau saja logika. Si penulis ini sebelum saya ke ayat, jangan potong dulu. Lanjut. Bagaimana mungkin si penulis dari Yunani ini mau bunuh diri ketika dia mengatakan sesungguhnya dia tidak disalib? Sebab memang perjanjian baru atau lebih tepatnya buku dari Yunani yang separuh nyolong itu diada-adakan supaya ada Kristen itu yang percaya kepada manusia itu Tuhan menjadi juru selamat. Jadi mana mungkin si pengarang menulis bahwa dia tidak disalib. Tetapi daripada indikasi ayat yang saya bacakan, jelas sudah di dalam Matius 17 nomor 2, Yesus berubah wajah di hadapan murid-muridnya. Di Lukas 9 nomor 2 juga demikian. Dia berubah wajah di depan murid-muridnya. Juga penulisannya yang tidak pasti. Jam penyalibannya ada 3. Kok masa ada 3? Ingat, yang disalib ini adalah Tuhan, bukan Nabi bagi Kristen, bukan Raja bagi Kristen, bukan Presiden bagi Kristen, malah Tuhan yang disalib. Kenapa kontradiksi, woi? Itu buktinya bahwa itu adalah karangan manusia. Sebab Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 82.
Dan tidakkah mereka memperhatikan Quran? Jika sekiranya Quran bukannya datang dari Allah, maka tentulah mereka mendapati pertentangan yang begitu banyak. Coba sekarang lihat Bible. Di Bible dikatakan Yesus disalib. Tetapi di Bible juga dikatakan jamnya itu tidak pasti. Di Bible dikatakan dia disalib. Tetapi di Bible juga dikatakan yang memikul salib itu ada 2 orang. Di Bible dikatakan dia disalib. Tetapi di Bible juga mengatakan dia itu boleh berubah wajah. Dan di Bible dikatakan disalib. Tetapi justru Yesus yang memperkenalkan diri kepada murid-murid, akulah dia. Coba sekarang Pak Pendeta, tolong jawab saya. Di mana ayat yang tidak boleh terbantah bahwa jam penyaliban segini tidak boleh dibantah, ini penyaliban Tuhan, diimani oleh orang Yahudi. Di mana dikatakan ayat yang tidak boleh terbantah, Yesus memikul salibnya sampai ke Golgota, dan ini diimani oleh orang Bani Israel. Yang lebih tepatnya, orang Bani Israel menuhankan anak orang. Haleluya. Selamat datang di keasumsianmu. Udah ya Pak Wan, ditambahin dari Bang Sidik dulu. Ya, oke. Ya, silakan Bang Sidik. Oke, jadi begini. Nah, kita lihat di dalam Anda mengatakan tadi Al-Quran datang abad ke-7. Ya, Nah, betul. kita lihat An-Nisa 157 ya. Mereka berselisih di sini. Nah, kita lihat perselisihan Anda di sini di dalam Bible Anda itu sendiri. Oke. Ya. Coba kita lihat penulisan Bible ini ya. Sebelum saya masuk di Markus 14:50, lari tunggang langgang, ya, nggak ada saksi, dan ada satu orang yang melepas kain lenan lari dengan telanjang. Sebelum saya masuk di situ, saya akan paparkan Anda tentang perselisihan yang ada di dalam Bible itu sendiri. Kenapa tidak ada saksi? Gitu loh. Apakah dia disalib ataukah diselamat? Gitu loh. Coba kita lihat. Apakah terlihat Eli Eli lama sabachthani? Matius 27 4652, Markus 15 34 38. Ataukah ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku? Lukas 23 45 46. Oke? Mereka berselisih, kalian berselisih. Apakah Yesus mengatakan saya haus ketika disalib? Yohanes 19 28 29. Ataukah tidak? Matius 27 48 dan Markus 15 36. Nah, mereka berselisih apa yang terjadi setelah penyaliban. Apakah hijab haikal terbelah dari atas ke bawah, Markus, ataukah di samping itu bumi berguncang, bebatuan terpecah belah, mayat-mayat orang suci banyak yang bangkit dari kuburnya, lalu masuk ke kota suci dan terlihat oleh banyak orang. Nah, Matius, ataukah matahari menjadi gelap dan hijab haikal terbelah dari tengahnya, dan tak kalah pemimpin mereka melihat hal itu langsung memuji Allah sambil mengatakan orang ini benar, orang baik. Lukas menuliskan gini, ataukah seperti Yohanes, itu Lukas ya, ataukah seperti Yohanes yang bungkam 1000 bahasa, tidak tahu sama sekali tentang peristiwa ini. Mereka berselisih siapakah yang menurunkan tubuh Yesus dari tiang salib. Apakah Yusuf Arimatea sendiri? Matius 27 59 60, Markus 15 45 46 dan Lukas 23 53, ataukah Yusuf Arimatea dan Nikodemus? Yohanes 19 38 42. Oke. Banyak kontradiksi, Bung, dalam Saya kisah jawab ya. penyaliban Yesus ini terjadi karena murid Yesus tidak ada yang menyaksikan penyaliban. Markus 14:50 yang saya bacakan tadi. Nah, ada satu orang yang lari telanjang, melepaskan kain lenan. Anda bisa buktikan siapa yang lari telanjang itu. Kalau saya bisa buktikan Yesus itu. Jangan ketawa dengan kesakitan Anda. Makanya di dalam Al-Quran surat An-Nisa 157 kalian memang berselisih tentang jam tadi. Berselisih. Sebentar, saya jawab ya. Coba Bang, baca lagi ayat sucinya. Di situ di sana perselisihan tentang siapa Bang, bukan tentang yang segala macam itu. Tentang siapa yang disalib Bang. Yang diperselisihkan itu tentang siapanya, bukan proses menjelang salibnya. Nah, sekarang, tapi di Alkitab jelas sekali keempat Injil mengatakan Yesuslah yang disalib. Jadi nggak ada perselisihan di Kristen. Lari tunggang langgang, nggak ada yang saksi. Apakah dia selamat? Nah, siapa yang lari telanjang itu? Ya, siapa, Bang? Yang sangat fundamental kepada kalian di sini. Yang telanjang siapa, Bang? Yesus. Tunggu sebentar. Asumsi kan? Asumsi. Sebentar dulu. Saya akan kasih data. Dan kamu kasih data siapa itu ya. Saya akan kasih data siapa yang pakai kain lenan. Gini. Ya. Ada satu data yang sangat fundamental kepada kalian di dalam Lukas 24 44 45 46. Lukas menulis bahwasannya
Yesus berkata, Mesias atau Yesus akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tertulis di dalam kitab Musa, Nabi-Nabi dan Mazmur. Ternyata tidak ada. Yesus berbohong di situ. Situ Yesus berbohong, Lukas menulis Yesus berbohong. Kalau kamu ada, berarti Yesus tidak berbohong. Kamu bawa datanya, Yesus tidak berbohong. Tapi kalau tidak ada data, berarti Yesus berbohong, dan Lukas menulis Yesus berbohong dan Yesus tidak mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Karena tidak tertulis di dalam kitab Musa, Nabi-Nabi dan Mazmur. Silakan. Itu nggak ada hubungannya, Bang. Orang Loh, lidah ke situ. di situ mengatakan begini, Bung. Mesias, dan kenapa Mesias akan mati dan bangkit. Berarti dia tidak mati. Betul? Kalau tidak ada tertulis dalam kitab Musa, berarti dia tidak mati. Nah, Anda mengatakan kitab suci. Kitab suci firman Tuhan. Lukas 24, 44, 45, 46 nggak ada tertulis di dalam kitab Musa. Berarti Yesus pembohong. Apakah itu kitab suci? Anda jawab dulu, nggak usah. Hehehe. Padahal udah ketampol kan gitu. Lanjut. Jangan lari dari bahasan, Bang. Kita lagi Nah, itu nyambung loh. siapa yang pakai linen. Dek, itu nyambung. Kalau tidak ada Yesus mati dan bangkit, Yesus berdusta dan memang Yesus tidak mati. Betul? Lukas 24, kamu baca dulu. Lukas 24, 44, 45, 46. Oke. Mesias harus menderita, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tertulis di dalam kitab Musa, Nabi-Nabi dan Mazmur. Tunjukkan di mana kitab Musa, 5 kitab Musa. Kejadian, Ulangan, Keluaran, Bilangan, Imamat. Mana? Tertulis mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Coba Anda tunjukkan. Sebentar, saya Itu kitab suci? Lukas 24. Hah, baru tahu kok datanya sok ketawa-ketawi. Karena Kamu tadi- berhadapan dengan Kanto, Bung. Kamu teologi dari mana? Kamu berhadapan dengan Kanto Asidik, pengajar para pendeta. Silakan Anda buka. Ya. Oke. Tapi Baru jangan tahu lari sok dari ketawa ke bahasan, TV. brother. Jangan Enggak, saya nggak lari dari kepanasan, bahasan. Bung. Dengan ketawa Anda, melihatkan Anda. Bukan, saya cuma Enggak, ngomong. dengan ketawa Anda, dengarkan. Dengan ketawa Anda itu mencerminkan Anda itu nggak tahu apa-apa gitu. Wah, dari mana? Iya tak? Nah kan baru tahu Lukas berapa ya? Padahal sangat fundamental loh. Kok kamu teolog? Pendeta nggak tahu ayat itu? Data itu kok nggak tahu? Saya nggak bisa, Saya saya nggak tahu, bilang saya ayat tahu. ya. Data. Tapi Wahai jemaat-jemaat gereja, kita imani saja yang penting Yesus Tuhan. Sudah jangan tanya banyak. Bagi perpuluhannya biar kenyang saja. Ya, silakan. Coba kita dengarkan dulu. Silakan Lukas 24, 44, 45, 46. Saya diam, Anda baca. Silakan. Oke. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Oke? Terus? Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga 44, 45, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, tertulis di mana tadi Pak? Di atas? Kitab Musa. Saya harus sampaikan bahwa ini adalah dua premis yang berbeda. Yang pertama, ada tertulis tentang aku. Jadi Yesus ngomong bahwa ada tertulis ada nubuatan tentang aku di Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Terus kemudian katanya kepada mereka ada tertulis demikian. Jadi tentang Wahai Yesus jemaat-jemaat para pendeta, jangan kabur ya. Tetap ke gereja hari Minggu lagi ya. Kasih Jadi gini Pak perpuluhannya. Pendeta ya. Harus- Jadi gini Pak harus Pendeta, tetap tertawa ibadah. Anda itu, tertawa Anda barusan itu, itulah Enggak, Semua Saya yang mau ada breakdown tertulis satu-satu. tentang, dengarkan Pak Pendeta. kita kan breakdown satu-satu, brother. Ya, Kita lagi dengarkan. bahas linen tadi. Orang yang Ya. berlari dengan linen, Anda bilang Ya. itu Yesus. Saya Tunggu. tanya Iya. bahasanya gimana? Sebentar. Nanti saya akan ke situ. Sebentar. Saya akan buktikan. Saya nggak bohong di sini. Jangan itu, Saya akan kita buktikan. selesaikan satu dulu. Tunggu. Yang lain. Ini kata berkaitan dengan kematian loh. Di sini nggak mati dia. Mana mati dan bangkit? Tertulis dalam Jawab kitab dulu, Musa. tadi itu yang putra. Lah, kenapa kamu sudah takut? Loh, Katanya kepada mereka, dengarkan. Saya nggak Ada takut. tertulis. Saya Dengarkan. nggak takut, brother. Loh. Dengarkan. Ini perkataanku. Yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan Nabi-Nabi dan Ya. Mazmur. Ya, Oke? Ada tertulis demikian. Ya. Mesias atau Yesus harus menderita dan bangkit. Kalau berbicara bangkit berarti mati. Mati berarti bangkit. Kalau nggak mati berarti nggak mungkin bangkit. Oke? Ya. Dari antara orang mati Pingsan pada hari yang mungkin. ketiga. Coba Pingsan. Anda tunjukkan di dalam kitab Musa dulu. Sebelum ke kitab Nabi-Nabi. Musa aja dulu.
Kejadian Saya keluaran bilang Muhammad ulangan bahwa keluaran. Coba. semua ada tertulis tentang aku dalam kitab Iya. Taurat Musa. Jadi Yesus mau sampaikan bahwa di dalam kitab Musa ada nubuatan tentang dia. Kalau saya Terus kasih baca ayatnya 46. di Ulangan 18 ayat 18. Sebentar. Oke, jangan masuk situ. Baca 46. Katanya kepada mereka ada tertulis. Ya itu tadi yang di atas. Iya. Iya, ada tertulis. Iya. Tertulis tadi di atas lagi dia baca. Ini yang 46, kamu baca. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian. Yesus harus menderita, mati dan bangkit. Ini ada dua kali dikatakan ada tertulis, jangan kabur. Saya nggak kabur. Nah, Sampai ada saya tertulis di mana ini saya tanya? Ya, ada gini Ada lagi. tertulis dalam kitab Musa di atas. 46 Mana yang ini benar begitu. ini sebenarnya, Bang Gitu Sidik? loh. Ada juga di Yohanes 12:34. Di dalam Taurat kami tertulis, penyelamat Mesias yang diutus oleh Allah itu akan hidup selama-lamanya. Ini kok bertentangannya? Kalau Lukas mengatakan mati dan bangkit, Iya. kalau di Yohanes dikatakan dia tidak mati, itu gimana? Lanjut. Kan kita tahu semua bahwa Ah, Yesus coba. bangkit dan hidup selamanya. Mana Aduh. tertulis, Pak? Mana? Yesus berbohong di sini. Yesus Betul? Karangan Yunani, pendeta. Nah, Karangan coba Anda Romawi tunjukkan. itu. Anda bela Yesus di sini karena yang tulis Lukas. Anda bela Yesus di sini kalau dia tidak berbohong. Mana tertulis dalam kitab Musa, silakan. 5 kitab Musa, tunjukkan. Taurat Musa kan menjelaskan tentang Yesus. Ulangan Silakan. 18 ayat 18. Silakan mati dan bangkit pada hari yang ketiga sesuai yang dikata yang perkataan Yesus. Silakan mati dan bangkit dari antara orang mati pada yang ketiga. Silakan Anda tunjukkan. Pak, 10 kali saya ke Vatikan, Pak. Saya Santo Sidik, pengajar para pendeta-pendeta di TikTok. Ya. Iya, nggak ada data ini, Pak. Silakan Anda tunjukkan. Saya tunggu. Dengan ketawa, inilah Anda ketawa, malah Anda lebih kelihatan gitu loh. Kelihatan apa? Musa 1 pasal Kelihatan 1. teologi abal-abal gitu loh. Di situ dikatakan bahwa kan? Mesias telah mati dan Sarjana pingsan teolog 3 dari mana hari. Anda? Silakan Pak jawab. Gak usah lari-lari, jawab aja cari. Oh, Musa. Tadi Pak, saya tanya, kalau Bapak Bapak belum pendeta, jawab. kalau Bapak Sekarang pendeta, balik ke dengarkan Pak. sini. Tanya mereka cari Iya. Pak. Faktanya walaupun mereka cari nggak dapat Pak. Akhirnya bertobat. Gitu Pak, mengikuti ajaran Yesus Muslim, tunduk dan iya. Iya memang Oke. betul, karena Yesus berbohong, Jadi, betul? Tentang Yesus Muslim pun saya bisa bahas, tapi oke lah. Nggak, Next sudah Pak. Pak baca aja. Kenapa Bapak dari tadi takut? Nggak Saya ada takut. ayatnya Sidik, nggak ada. Nggak ada. Ada ayatnya. Yang lompat-lompat kan Anda. Bang Hidayat, Berbohong. Udah ya, nggak ada ya. Ternyata, oke, saya konklusi data ini ya. Saya konklusi data ini ya. Saya konklusi data ini. Ya, teman-teman di bawah. Ternyata Pak Pendeta tidak bisa dan tidak ada. Berarti Pak Pendeta mengiyakan Yesus Tadi berbohong. Oke? Saya Jelas. bilang. Saya udah Yesus bilang telah bahwa berbohong di sini Pak. Taurat Yesus. Lukas menulis, itu Yesus ada telah di berbohong. Ulangan 18 ayat 18. Apa coba ulangan 18 bunyinya? Oke. Aduh, bahas itu, ulangan aduh, kamu 18. tahu nggak itu artinya apa? Bismihanuki, aduh. Nggak apa-apa. Kita Untuk bahas. Paulus itu, Sebelum untuk saya Paulus. tidur ya, kita bahas Langsung ulangan 1920 ya. Iya, langsung Oke, 1920. siap. Oke, Langsung 1920 untuk Paulus itu. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka Yang dari akan antara mati. saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku pada mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala Ya, yang kuperintahkan 1820 untuk kepadanya. Paulus. Orang yang Seperti tidak aku mendengarkan ini. segala firmanku. Emang yang Yesus akan seperti diucap- Musa? Iya. Emang Yesus seperti Musa? Iya. Yesus seperti Musa karena dia Berarti kamu mengakui bagian dari Yesus kawin, Bang? Artinya Pak Pendeta. Yesus kawin dong. Yesus punya Ya. anak dong. Satu-satu Yesus yang- mengeluarkan orang Yahudi dari penjajahan Romawi dong. Ayo, Jadi gini, brother. ayo nanti kok jadi begini. Apakah Yesus punya anak? Apakah Yesus punya istri? Apakah Yesus punya bapak? Ayo, Konteksnya ini. Musa punya gini bapak loh. Musa punya bapak loh. Santai, brother. Enggak, Santai, brother. gini. Singkat ya. Musa punya bapak, Musa punya ibu, Musa punya anak, Musa punya istri. Yesus artinya punya dong. Karena seperti dia, Jadi seperti gini. aku. Jadi Sabar, gini, brother. sebentar ya. Jadi Bang saya Gemma nggak dikasih izin. waktu Bang Gemma ngomong. Alidaya. Monggo, silakan. Ulangan 18 poinnya di situ. Oke, di situ tapi tidak ada poinnya mati dan bangkit pada hari yang ketiga, tidak ada ya. Udah jelas ya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Itu papain tentang itu. Kalau kamu sampai ke 20 itu untuk Paulus gitu loh. Mati di bunga itu. Seperti Yeremia 23, sebentar jangan ketawa. Nah, kalau kamu ketawa, aku tampol-tampol dengan Babelmu. Itu untuk Ayo, Paulus, Yeremia lanjut. 23:32. Ini, Jangan ke Yeremia situ, kita 23:32. bahas dulu ulangan 18. Ini Nah, lompat makanya. terus. Aduh, Ah, lanjut, bingung mana? saya. Ya, mana Tadi tertulis ngomongin mati dan bangkit 3 hari. Silakan, Pak.
Oke, silakan. Saya cuma minta. Lompat kemana? Ke Oke, Markus. oke. Ini ngomongin ulangan 18. Bapak lompat akui ke aja ya. Yeremia. Ulangan 18 nggak ada ya. Mati dan bangkit dari ketiga, betul? Tapi Nggak ada ya. alhamdulillah Bang Sidik dia mengakui bahwa Yesus itu nabi Bang, bukan Tuhan. Alhamdulillah. Sudah turun pangkat Yesus. Iya. Kami akui Yesus juga nabi. Berarti sudah, konklusinya nggak ada. Berarti di situ Yesus berdusta. Ya tak? Dan Nggak ada seperti mati dan Musa, bangkit ya. jari ya. Oke. Lanjut. Ayo, siapa yang mau? Waalaikumsalam Kita mau bahas ulangan 18. Waalaikumsalam 18. Ayo, warahmatullahi monggo. wabarakatuh. Iya, seperti Musa ya. Ya. Oke, berarti Iya. kita sepakat tadi Lukas nggak bisa menjawab. Silakan ulangan, silakan Pak. Nggak ada itu 18, kalau kita Lukas lihat. asumsi Lukas, nggak ada. Lukas nggak ada. Oke, Berbohong, kita Lukas. bahas ulangan ya. Bahas Pak kalau mau baca Pak dari ulangan 18-15 dong, gitu loh. Jangan cuma ulangan 18-18. Baik. Oke, Seorang silakan. nabi dari tengah-tengahmu, from the midst of you. Ah, nggak Ya usah kan? bahasa Inggris deh. Ini kitab saya ini bahasa Inggris semua, Pak. Nyantai aja, nyantai aja. Iya. Banyak. santai. Ya kan dari tengah-tengah itu artinya dari Silakan. ini Tuhan lagi ngomong kepada bangsa Israel. Iya. Luar biasa Ibrahim. Tuhan lagi ngomong kepada bangsa Israel kan. Terus. Israel kan mengacu kepada 12 suku. Amongst you, from the midst of you, dari tengah-tengahmu, dari tengah-tengah Israel. Seorang nabi dari tengah-tengahmu. Macam dari manalah antara orang Kristen saudara-saudaramu, tidak sama bubar kalau seperti begini aku cara akan pendeta. bangkitkan bagimu oleh Astagfirullah. Ustaz Al Hidayah. Tuhan Allahku Lanjutkan, dia. lanjutkan. Terus. Teruskan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari Seperti perkumpulan. Musa ya. Ya, oke. Oke, mungkin sudah. Anak. Saudaranya, Sudah. saudara sekalian udah tahu lah ya. Ya oke, Sudah, mari Pak? kita bahas. Yo, oke, Ya. siap. Oke, Pak. Ulangan 18-15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, Ya. akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Coba Ya. Bapak tunjukkan kalau Yesus di sini. Mana tanya kalau Yesus? Nabi yang seperti Musa. Yesus Ya, seperti oke. Musa, Pak. Sekarang Ya. saya tanya, Musa dihianati seperti Yesus? Ini Musa konteks- berperang, Yesus berperang tidak? Ini konteksnya. Loh, ini konteksnya sama seperti Musa loh, Pak. Iya, Apa iya, coba oke. Bapak narasikan sama seperti Musa ini apa? Nabi, Kasih saya kesempatan Nabi. dong. Iya, oke, silakan. Ini kan konteksnya, ini tentang ngomongin kepada orang Israel. Nabi seorang nabi dari tengah-tengahmu, di antara saudaramu sama seperti aku. Jadi nabi dari kalangan Israel sama sepertinya maksudnya orang dari Israel. Itu maksud sama denganku. Apa bukan dari Indonesia, Karena Bang? konteksnya lagi Astagfirullah. Kalau Pak, baca cuma dulu, dua baca. ribu. Makanya Pak, saya bilang ke tadi, baca 18 sampai 22 gitu loh. Nah, dari awal saya bilang dari 15 itu sama seperti aku, gitu loh. ya. Sama seperti aku. Sekarang saya tanya Pak, Musa berperang, Yesus berperang nggak? Konteksnya nggak itu, brother. Ah, nah, gini, Pak, gini, Musa, dengarkan. Musa punya istri, Yesus punya istri? Tidak. Konteksnya Gitu? bukan itu, brother. Loh, konteksnya apa? Makanya saya jelaskan ke Bapak, sama seperti aku ini sama seperti apa? Sama Yang sedap-sedap Jelaskan aja dong. asal menuju ke ketuhanan itu yang sedap bagi Kristen. Itu samanya bisa dipilih-pilih, Pak ya. Dipilih-pilih gitu Ya. yang mana yang bagus gitu, Pak ya. Enggak, bukan. Karena konteksnya ini lagi ngomong tentang 12 suku. Konteksnya Iya. yang Bang Sidi tadi kesamaan gitu, kesamaan. Jadi bukan untuk dipilih-pilih, Pak, tapi dicocokologi. baca ulangan 34 nomor 10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Terus kenapa Pak, ayat itu? Nah, dikatakan situ Yesus. Mana data kalau di situ Yesus? Loh, Mana coba Bapak buktikan di dalam situ kalau Yesus? Mana datamu? Mana data coba tunjukkan. gimana ulangan tadi berapa? Kap layan. Ulangan 34 nomor 10. Oke. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang itu. Lanjutkan ulangan tadi 18 itu kan ulangan. Sekarang saya tanya sama Abang ya. Elia itu orang apa, Bang? Elia, Elisa, Kap Yeremia. layan. Itu orang Israel bukan, Bang? Pak, dengarkan. Bang Hidayah jawab itu. Apal itu Bang Hidayah. Bang Hidayah. Apa kaitannya itu Bang Budi? Enggak ada Iya. kaitannya. Elia, Bang Hidayah, Elia. Pak, Kata orang Yahudi. Pak dengarkan ya. Ulangan 34, 10, 11, 12. Begini Pak, dengarkan Pak Ya, baik. Kita diskusi ya. baik-baik. Ya.
11, dalam hal segala tanda mujizat yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Nah, tak terbantah lagi Pak, bahwa Nabi itu bukanlah Nabi dari bangsa Israel, termasuk Yesus. Dengarkan Pak, Bapak, ini saya bilang, tetapi Nabi itu akan datang dari bangsa lain yang notabene-nya ini tidak memiliki ikatan darah setetes pun dengan orang Israel. Itu jelas. Seperti Musa yang dikenal Tuhan. Di mana ayatnya tadi, Bang? Sebentar, Ulangan 34 nomor 10. Ya, oke. Tidak ada lagi Nabi yang bangkit di antara orang Israel. Loh, coba belajar sejarah, Bang. Setelah Musa, itu masih banyak Nabi Israel, Bang. Artinya konteksnya bukan ngomongin bahwa setelah Musa Bapak baca nggak dari Ulangan 18 sampai 22? Sudah baca. Nah, coba. Kenapa? Loh? Tadi kan saya Kejadian sudah 17 nomor 5, dengarkan Pak. Kalau sudah baca saya oke. Saya masuk poinnya. Kejadian 17 nomor 5. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah bangsa yang besar, kan? Kejadian 17 nomor 6. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Kejadian 17:8. Kepadamu, kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini. Kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan. Kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi Allah mereka. Nah, ayat-ayat di atas ini Pak, menurut data-data ini, Tuhan ini berjanji kepada Abraham dan keturunannya akan memberi tanah Kanaan sebagai milik mereka selamanya. Allah akan menjadi Tuhan mereka, dan Allah juga telah menetapkan Abraham sebagai bapa. Nah, tanah Kanaan sekarang Pak dikenal sebagai tanah apa Pak? Israel. Pak, tanah Kanaan sekarang dikenal tanah apa? Israel. Dari mana datangnya tanah Kanaan ke tanah Israel? Google dulu Pak, googling dulu Pak. Googling Pak. Saya Pendeta, boleh izin masuk nanti bentar. Silakan Ya? Ustaz Ali, silakan lanjut. silakan Ustaz Alif. Iya. Ini menarik, izin ya, Pak. Aku panggilnya siapa dia? Pak Onex. Pak Onex. One Excel. Pak. Pendeta iya. dia. Mengutip Ulangan 18:18 itu Pak. Iya. Memang Kristen mengarahkan kepada Yesus. Iya. Tapi begini Pak, kita baca ya, bahkan itu dikutip kembali Pak di kitab Anda. Pernyataan itu. Ingat Pak, ternyata itu bukan untuk Yesus kalau saya baca. Karena saya baca itu Pak, Bapak sudah pernah mengupasnya di KPR 3. Oke, sebentar saya lihat. Oke. Gini Pak, bunyi ayatnya sangat jelas begini. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus dari zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia di dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Pak, ternyata kalau saya mengutip kitab Anda di sini, seorang nabi yang dibangkitkan itu dalam masa Yesus terangkat ke surga, Pak. Oh, enggak, no. Enggak, Berarti gitu bukan Yesus. pengertiannya. Jelas Gitu ayatnya. pengertiannya. Loh iya, kita baca Pak, agar Tuhan Allah mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Yesus itu Pak, dia berada di surga. Dia sudah terangkat kan itu? Oke. Nah, posisi Yesus itu sudah terangkat ke surga. Dan setelah posisi Yesus sudah terangkat di surga, posisinya seorang nabi itu akan dibangkitkan. Itu nubuatannya. Berarti posisi Yesus tidak ada dan bukan dia posisinya. Justru ayat 22 itu Jelas di sini, Pak, menerangkan ayatnya. tentang Kristus. Loh, posisi Yesus di surga, Pak. Tidak bisa
bisa dipahami dengan cara seperti itu. Jadi ini jelas Dipahaminya sekali. begitu tulisannya, Itu Pak. dipahami begitu, Pak. Istilahnya dia di surga itu lagi berobat jalan, tunggu begitu. Oh, Itu iya. kalau sederhananya ya. Posisi Yesus dalam waktu kelegaan, dia itu harus berada di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Yesus itu datang nanti bukan mengajarkan lagi, bukan membawa firman baru. Kalau dia turun, nggak tepat. Sementara ayat ini Pak berlaku setelah Yesus terangkat ke surga. Menurut kitab Anda, berarti merujuk kepada pribadi lain. Enggak gitu. Di sini Kristus atau Coba gimana nih Mesias, pahaminya? Kristus Mesias harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu, kemudian baru di situ Tuhan Allah membangkitkan. Karena si Petrus ini kan, pernyataan Petrus ini mengutip dari kitab Musa justru untuk mengkonfirmasi akan kedatangannya Yesus. Loh, yang turun itu posisi Yesus di mana? Ketika sesuai dengan ulangan 18 nomor 18, posisi Yesus di mana di sini menurut ayat ini? Di surga, tapi kemudian nanti akan turun di ke surga. dunia. Lah, memang nanti Yesus turun ke dunia mau jadi nabi lagi? Bukan nanti. Pada waktu kedatangan Yesus itu, lah iya, memang dia nanti mau jadi nabi lagi. Perbuatan itu. Loh, Yesus kami percaya juga sebagai nabi. Pak, Yesus justru waktu Pak, menjelma jadi manusia, dia sebagai nabi, sebagai Mesias. tugas dia selesai. Yesus bilang, setelah dia menyampaikan semuanya, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Itu Yesus sebelum terangkat ke surga. Yohanes 17 nomor 8. Sudah selesai. Pada waktu pemulihan, Yesus itu harus pergi ke surga. Nah, dia sebelum datang kembali, baru dibacakan ayatnya. Seorang nabi akan dibangkitkan. Bukan untuk Yesus. Posisi Yesus sudah di surga. Enggak. Ini Petrus nggak sedang ngomongin bahwa Kristus nanti ini harus tinggal dulu di surga karena jangan terguncang, Pak. Enggak, santai, saya juga santai kok. Jadi Kristus itu tinggal di surga sampai pemulihan, kemudian dia turun ke dunia jadi manusia. Maksudnya ayat ini menjadi seorang nabi, ada yang ngomong utusan atau rasul, dia sebagai rabi. Nah, begitu. Kalau di Malaysia masuk, itu Pak. lebih tepatnya gini Nggak Pak masuk, Pendeta, Pak. itu teh tarik atau ingus turun naik begitu. Oh ya nggak apa-apa. Nggak masuk, Pak. Nggak masuk, Pak. Yesus kedatangan kedua kali itu, setahu saya itu untuk menghakimi, bukan untuk mengajarkan lagi. Itu konsep iman Anda loh. Bicara tentang Konsep kedatangan iman Yesus Anda. kedua, brother. No, Ini gimana sih Bapak? Ini Yesus sudah terangkat ke surga, Pak. Benar. Petrus ngomong ini, baru Yesus sudah ayat terangkat ini ke surga. disebutkan. Iya, benar. Jadi saya jelasin dulu. Bahwa Petrus menyebutkan ayat ini memang setelah Yesus terangkat ke surga. Terangkat ke surga. Ya, tetapi dia mengisahkan kembali. Bukan berarti, Yesus sekarang sudah di surga, berarti nanti akan di enggak. Pak, jangan asumsi, Pak. Bunyi ayatnya di sini, Pak. Dengerin, Pak. Harus Bukankah tinggal di telah surga. dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarlah dia dalam segala sesuatu yang akan kalimatnya akan kepadamu. Oke, baik, saya ikuti. Nah, cara berarti pandang belum, itu. Pak. Loh, Tadi saya ini sudah- ayatnya, Pak. Loh, saya sudah gimana bilang bahwa mungkin? Petrus ini sedang menceritakan tentang Yesus dan dia kemudian mengambil ayat dari ulangan tadi sebagai penggenapan. Yesus itu sebagai penggenapan. Justru Petrus mau bilang bahwa Yesus itu penggenapan. Bang Alip, sebentar ya Bang Alip ya. Ini ya, di yang nomor 25 ini, 3 Kisah Para Rasul 3:25. Siapa keturunan Abraham yang diberkati? Gitu loh Pak. Itu Jadi kita belum baca selesai. keseluruhan. Iya. Gitu loh. Ya. Kalau Aduh, Bapak Yesus, ini kadang-kadang.
Ada di 26-nya itu. Itu untuk Yesusnya dibangkitkan memang. Nah, yang mengutip kepada ulangan itu kalau merujuk mengikuti- memang untuk seluruh bangsa-bangsa, Kalau mengikuti mengarah cara kepada berpikir, keturunan Abraham. kalau mengikuti cara berpikir Bang Alif kan justru bolak-balik. Jadi kalau tadi katanya Loh, sebentar. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Kata Petrus, yang akan dikatakannya. Gimana? Kalau merujuk peristiwanya sudah, bukan yang akan, Pak. Sebentar. Ah, gimana? Kecuali Yang mana tadi? kalimatnya Ayat berapa dirubah. yang akan itu tadi? Saya kok hilang. Dua-dua. Ayat 22. Oke. KPR 322. Itu jelas. Bukan kitab Anda mengkonfirmasi ulangan 18 bukan untuk Yesus. Kalau saya Jadi- coba cermati. Oke, silakan. Ya Bapak telaah dulu, Pak. Ya, jadi justru Petrus itu mengambil, jadi kan biasa sekali mereka mengambil secara utuh ayat itu. Jadi Pak dibaca dulu deh Pak, biar Saya nggak udah asal baca. ngomong Pak. Saya udah Nah, baca. dibaca dulu Pak. Tolong Pak dari 22 Pak. Tolong dibaca Pak. Dua-dua. Tolong, Bukankah Bang. telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu. Ingat ya, dari saudara-saudaramu. Sama seperti aku, maksudnya sama seperti Musa gitu kan. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengar nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Umat kita itu siapa? Akan terjadi kan, Pak? Ya, Akan, Pak. Bukan sudah peristiwanya. iya. Semuanya akan. Yesus terangkat ke surga dan orang dibangkitkan itu baru akan. Oke, gini deh. Saya ikuti cara berpikir teman-teman Muslim. Berarti teman-teman Muslim mau bilang itu Muhammad, bukan? Ya, Bapak kita cari mendingan dulu ikutin datanya. ayatnya aja, Pak. Kita Jangan cari ikutin dulu kami, Pak. datanya. Ikutin ayat saja. Ya Nggak udah. usah Siapa yang ikutin. menggenapi? Mari kita berargumentasi siapakah orang yang dalam ulangan 18 itu toh teman-teman Muslim akan bilang bahwa itu pasti Muhammad, begitu kan? Aduh, ya Allah. Ya, kita subhanallah. buktikan aja. Kita buktikan aja. Oke, taruhlah Kita Muhammad. buktikan Oke, aja. Kita bahas. Kalau memang mau Muhammad ya monggo. Ya, nggak perlu Pak. Saya Bukan buktikan dari masalah sana, Pak. monggonya, Pak. Nggak perlu Pak. Maksudnya saya sedang membantah, mohon maaf, kalau ayat ini merujuk kepada Yesus, justru ayat Anda sedang membantah itu bukan untuk Yesus. Karena Tadi kan justru ketika itu diarahkan ke dalam Bible ayat Ulangan 18:18 dijelaskan nabi yang akan dibangkitkan itu setelah posisi Yesus itu terangkat ke surga. Nggak gitu cara memahaminya. Ayat sebelumnya dikatakan Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Nah, itu malah justru di situ Yesus itu harus tinggal di surga dulu, sudah difirmankan oleh nabi-nabi terdahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, telah Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudaramu sama seperti aku. Nah, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu, bukan yang sudah disampaikan. Kalau Yesus sudah selesai tugasnya. Karena kata Yesus, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Di Yohanes Bahas 14 itu kan lagi. gitu. Kuburan itu. Oke, jadi begini. Ustadz Ali. Begini, bisa dibantu dengan sedikit ya, teman-teman sedikit ya. coba dibantu sama teman-teman Kristen. Sedikit ya, begini. Anda mengatakan di dalam Ulangan 18 nomor 18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku. Padahal dikatakan Yohanes firman menjadi manusia. Ini Loh, yang lucu di mana ya, Pak? loh, ini menaruh firman Ya. ku dalam mulutnya.
Yesus Dikatakan pernah bilang Yohanes. bahwa Yesus Nah, bilang, Bapak oke, dengarkan Pak. monggo. Yohanes mengatakan firman ini menjadi manusia. Ya. Di sini kalau Bapak tarik ke Yesus, Tuhan akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Menaruh. Berarti bukan firman menjadi manusia, betul? Berkontradiksi nggak dengan Yohanes 1:14? Enggak. Coba kita lihat ya, sedikit Ustaz Talib. Sebentar. Sudah dibahas Sebentar, Pak. bahwa pengertian Sebentar, Pak. Kita masuk 1920 dulu. Oke. Sebentar, kita masuk 1920. Nah, dalam data 19 terdapat frasa firmanku yang akan diucapkan Nabi itu demi namaku. Maksudnya adalah sebelum membacakan firman Tuhan yang diturunkan Nabi itu selalu membaca, aku berlindung kepada pencipta langit dan bumi dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Contoh, bukan contoh. 20 kita masuk ya. Diterangkan bahwa Nabi yang berbicara demi nama Tuhan yang tidak diperintahkan oleh Tuhan untuk dikatakannya, Nabi itu harus dibunuh. Faktanya Pak, meski Yesus berbicara demi nama Tuhan, ia tetap saja dibunuh menurut literasi tertulis dalam Bible Anda oleh kaumnya sendiri. Ini artinya bahwa nubuat ulangan ini bukan ditunjukkan kepada Yesus, melainkan kepada nabi lainnya. Sebaliknya, jika Nabi Muhammad adalah nabi palsu, tentu beliau sudah mati lebih awal atau dibunuh kaumnya sendiri. Faktanya, Nabi Muhammad mampu mengemban misi kenabian selama 22 tahun lebih dan berhasil mengislamkan seluruh penduduk Jazirah Arab. Bandingkan dengan Yesus yang hanya mampu mengemban misi kenabian selama 3 tahun dan ajarannya ditinggalkan oleh kaumnya sendiri, bangsa Israel. Jelas gitu loh. Oke, jadi kita mau bahas bahwa ini adalah Muhammad. Poinnya dulu Pak, sesuai dengan Ustaz Talib. Silakan lanjut Ustaz Talib. Ya, tadi kan Pak Pendeta. Ya, kita buktikan. Makanya kita pembuktian saja itu merujuk kepada siapa. Kalau kami sih tidak berhak mengklaim-klaim, tapi kita pembuktian gitu loh. ya siap. Pak Pendeta, Ya. saya bisa menambah apa? Iya, bisa boleh bantu, Pak, ditambahkan untuk dari menjelaskan teman-teman ayat Kristen. ini. Anak Batak Pendeta. dengan Immanuel, silakan ditambahkan. Monggo. Oke. Dari ayat yang kita baca ini dalam kisah 3 ini, maka teman-teman di sini kan mengatakan bahwa itu siapa kan? Maka kami mengatakan bahwa itu adalah Yesus Kristus. Yang dimaksud di dalam kisah 3 ayat yang ke berapa tadi itu 22 kan? Itu adalah Yesus Kristus. Karena apa? Kalau kita lihat ayat ini secara utuh, maka itu kan ceritanya tentang Petrus menyembuhkan orang-orang pada waktu itu. Dalam ayat pertama itu ya, dia menyembuhkan orang. Nah, kemudian orang-orang di situ itu heran mereka bisa menyembuhkan. Makanya di dalam ayat yang ke-6 Petrus bilang begini, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Jadi dalam cerita itu Petrus menyembuhkan orang-orang itu dengan nama Yesus. Itu konteksnya. Lalu turun ke ayat yang keberapa itu? Yang di bawahnya itu. Ini nanti malah kau kena. Di 13-nya Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Pak, ini kan kita mau menjelaskan, jadi tolong didengar dulu dong. Kita mau menjelaskannya. Emangnya saya nggak dengar? Iya, makanya jangan dipotong dong. Nah, kemudian ayat 11 itu kan Petrus berdiri di serambi Salomo, dan Petrus berkata dalam ayat 12, hai orang-orang Israel, mengapa kamu heran dengan kejadian itu? Mereka menjadi heran dengan apa yang terjadi. Sedangkan mereka menyembuhkan, Petrus menyembuhkan itu dengan nama Yesus. Lalu sampailah kepada ayat yang kita sedang bahas ini kan, siapa itu yang dimaksud. Nah, ayat 20. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Ingat, itu kata mendatangkan waktu kelegaan itu berarti dalam kondisi Yesus belum datang menjadi manusia. Karena apa? Karena didukung dengan kata mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan. Baca 13-nya. Kenapa kau loncat malah dia belum turun? Oke, gimana sih? Saya baca ayat 13-nya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan.
Ada masalah apa dengan ayat ini? Ya ini peristiwanya Yesus sudah terjadi kan? Ini kan ceritanya mereka orang-orang itu kan heran mereka menyembuhkan dengan nama Yesus. Lalu diceritakan oleh Petrus. Siapa Iya. Yesus itu? Siapa? Di perikop baru dari 11 itu lalu bagaimana Yesus dimuliakan oleh Tuhan, oleh Allah, Allahnya Ibrahim, Ishak dan Yakub. Justru yang kau serahkan kepada Pilatus. Kan gitu. Nah, lalu berikutnya, dia itu kan baru dia terangkat ke surga. Setelah dia terangkat ke surga, baru ada ayat pengabaran seorang nabi akan dibangkitkan. Kan begitu susunannya. Gini Bang Immanuel, gini Bang Immanuel. Kalau kamu mengangkat, bentar. Kalau kamu mengangkat kisah para rasul 3 ayat 13, kamu harus mengakui dulu bahwasanya Yesus itu adalah hamba. Baca. Maksudnya gimana? Kamu harus mengakui dulu Yesus itu adalah hamba sebagaimana Allah Abraham, Ishak sebagai hamba. Coba baca. Sebagai manusia Yesus memang hamba. Karena sebagai manusia. Bukan Allah kan? Pertanyaannya, ayat 20 itu mengatakan bahwa agar Tuhan mendatangkan waktu kelak dan mengutus Yesus dari semula diutuk. Artinya, itu kan berbicara Yesus sebelum dia datang menjadi manusia. Dia sudah ada. Iya, sebagai hamba atau sebagai Allah? Loh, hamba itu kan sebagai dia manusia. Kok sebelum sih? Bang. Jangan Kamu kena sebelum. dengan ayat ini sendiri. Ini kisah justru Yesus sudah diserahkan kepada Pilatus. Kok sebelum diutus ke bumi? Gimana ceritanya? Kok ini peristiwanya aja sudah terjadi, kau bilang mengajarkan sebelum dia turun ke bumi? Sudah dewasa itu, Yesus sudah dewasa itu. Petrus Udah pindah naik motor. Baca lah itu pelan-pelan. Yesus kepada orang-orang itu bahwa Yesus itu sudah dinubuatkan sebelum Iya, yang diserahkan itu siapa, Bang? Loh, Yesus. Sebagai apa dia di situ? Loh, masalahnya tidak ada masalah sebagai hamba karena dia sebagai. Ya sudah, bukan sebagai Allah. Konyol. Bukan, itu kan manusianya. Kok manusianya lagi? Aduh, Bang. Astagfirullahaladzim. Bang, bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Dan juga bukan anak manusia sehingga dia tidak menepati janjinya. Bang, saya tanya ya. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan firman itu menjadi manusia. Saya tanya. Sekarang saya tanya, jikalau kau mengimani pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, benar? Adalah Allah, betul. Oke, kita kembalikan di dalam Wahyu 1 ayat 1. Aku adalah Alfa dan Omega. Inilah firman Tuhan yang ada dan yang sudah ada, yang akan datang, yang sudah ada dan yang akan datang dan yang maha kuasa, benar? Iya, betul. Berarti Yesus lebih awal, yang sudah ada dan yang akan datang, benar? Dia permulaan. Permulaan apa? Permulaan ciptaan atau permulaan apa? Permulaan dari ciptaan. Permulaan dari ciptaan. Berarti Yesus Bukan. Peset lagi ngomongnya. Alhamdulillah gitu, jujur. Ciptaan bukan berarti dia adalah ciptaan toh? Permulaan ciptaan, ada yang ngomong ciptaan kok. Iya, kamu ngomong loh, Bang. Harus jujur, Bang. Sebagaimana yang kamu katakan itu benar. Memang ciptaan. Loh, bukan dong, masa dia ciptaan. Tadi ada yang ngomong. Iya. Permulaan dari ciptaan bukan berarti dia ciptaan. Permulaan ciptaan artinya dimulai dari pembuatan dia. Asumsi abang loh, mana? Anda yang ngomong permulaan ciptaan kok asumsi, Mas. Ciptaan itu, Bang, artinya sebelum ada ciptaan dia sudah ada. Permulaan ciptaan siapa? Enggak, permulaan ciptaan siapa? Jangan dipenggal ayatnya. Permulaan ciptaan itu berbicara tentang permulaan ciptaan siapa dulu? Dengar dulu. Loh, kamu itu suka menggal-menggal di sini. Iya, permulaan ciptaan siapa? Permulaan ciptaan dengan permulaan ciptaan Allah itu nanti beda makna lagi. Yesus itu permulaan ciptaan siapa?
permulaan ciptaan itu artinya sebelum Permulaan ciptaan siapa? Lengkapin bang, bacanya bang. dia sudah ada. Ciptaan siapa? Permulaan dari ciptaan artinya sebelum ada ciptaan dia sudah Yesus ada. itu permulaan ciptaan siapa? dari siapa? Yesus bukan ciptaan, Yesus bukan Loh, ciptaan. Oke, itu sekarang saya permulaan tanya. ciptaan siapa di situ? Ayat itu kan mengatakan bahwa Permulaan ciptaan Allah. Permulaan ciptaan bukan berarti dia yang Permulaan ciptaan Allah. Benar, ya benar. Harus kamu akui itu bang. Gini loh bang. Tadi kan saya sudah mengajak kamu berdiskusi secara dua orang ya. Sebagaimana kamu mengatakan Yesus itu adalah permulaan ciptaan. Itu kami benarkan sebagaimana yang tercatat di dalam Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Iya. Boleh saya jawab bang? Permulaan dari ciptaan, tapi Nah benar, alhamdulillah berarti. loh, saya mau bilang Allahnya begini, pakai, Mas Allahnya Bang. pakai, Allahnya pakai. Permulaan dari ciptaan Allah bukan berarti bahwa dia adalah ciptaan. Loh. Ya Allah. Sekarang saya tanya, kamu ciptaan siapa? Nambahin ayat ya. Permulaan dari ciptaan Allah, permulaan dari ciptaan Allah. Berarti bukan berarti dia adalah ciptaan dong. Ciptaan. Jadi apa bang? Jadi apa bang? Sebelum ada ciptaan Allah, dia sudah ada Inna permulaan. Makanya Sebentar, dia disebut boleh? yang sulung. Makanya dia disebut yang sulung. Astagfirullahaladzim. Bang Immanuel, boleh saya nambahin Bang Immanuel? Ya silakan. Jadi kata permulaan dari segala ciptaan itu pakai bahasa Yunaninya arche. Arche itu punya beberapa makna. Salah satunya memang permulaan atau beginning dalam bahasa Inggris. Tapi dia punya juga arti ruler, penguasa. Penguasa ya atau otoritas. Ya, penguasa. Enggak, sekarang saya tanya, penguasa dalam arti kata maha kuasa atau tidak? Ya, dia penguasa karena dia kan. Aduh, saya mau izin dulu ini udah pukul 2 ini, Bang Wan. Izin dulu semuanya. Oh iya, iya. Terlihat sama teman-teman. Siap. Saya mau rehat dulu karena besok Brother, mau thank you, kerja. brother, ya. Ya, sama-sama. Mohon maaf kalau ada salah kata ya, teman-teman. Malam Bang Haldia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi, Bang. Gini Bang Wan Excel, penguasa dalam arti kata maha kuasa tidak? Jadi begini, kan kami mengimani bahwa Tritunggal Maha Kudus, jadi Yesus adalah Allah, jadi bagian dari Allah Tritunggal, begitu kan? Iya enggak, tunggu dulu. Tadi kamu bilang bahwasannya dalam arti kata penguasa, Yesus itu adalah penguasa. Ya, ya. Apakah penguasa ini diartikan yang maha kuasa? Ya. Iya. Yang maha kuasa. Benar ya, kunci ya. Benar. Di dalam Markus 14 ayat 62, akulah dia, kamu akan melihat seorang anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Ya. Yesus sebagai apa? Anak. Sang Putra. Duduk di Anak sebelah kanan. Manusia. Ya, anak manusia. Yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Siapakah yang maha kuasa ini? Allah. Apa? Yesus maha kuasa tidak? Tidak. Yesus. Jadi dia bagian dari Allah. Dia bagian dari Allah yang Anak kita sebut manusia, dengan Allah Bang. Trinitas. Aduh bang. Iya Allah, benar, Bang. dia punya banyak sebutan, brother. Iya. Anak Jangan manusia, dilebih-lebihkan. anak Allah. Biar dijawab Jangan dulu. dilebih-lebihkan bang. Yang nggak Tolong gini, tertulis. kita Muslim tidak pernah menambahkan, tidak pernah mengurangi. Di situ tidak Betul. ada yang namanya, ya tidak ada. Kami tidak pernah satupun huruf pun kami kurangi dan kami tambahi. Silakan jawab dengan yang benar gitu loh. Iya loh bang, gini bang. Saya membaca apa yang tertulis. Coba buka ya. Markus 14 ayat 62. Akulah dia. Di sini Yesus yang berkata ketika dia dihadapkan di dalam mahkamah. Akulah dia, kamu akan melihat seorang anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Yang dia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Siapa yang maha kuasa? Allah. Ya gini, baik. Boleh saya jelasin ya? Oke, lanjut aja bang. Berasumsi lah bang. Bang, Jadi, itu pertanyaan Yesus- kalau ditanya kayak gitu bang, jawabnya singkat kayak saya bang. Siapa yang berkuasa? Allah. Yesus sebagai apa? Anak. Anak apa? Anak manusia. Kayak gitu bang. Jangan berputar-putar bang. Capek dengerin. Saya dari tadi dengerin loh bang. Ya,
Jadi saya kan harus menjelaskan dari persepsi kami toh. Itu kan ayat, Bang. Ayat yang Oh, itu tertulis, Bang. persepsi. Berarti ini selama Oh, ini bukan persepsi dah. Nggak boleh lah. Iya, iya, memang karena memang dibutuhkan namanya hermeneutik untuk mengerti Bang Sidik, ayat. Bang, biar nggak ngantuk. Wahyu 22:18, Bang. Wahyu 22:18. Hati-hati, Iya. Bang. Hati-hati, Wahyu 22:18. Iya, justru kami mau kan untuk Saya sebagai orang satu bangsa sama Anda, saya ingetin, nanti Tuhan murka sama Anda. Anda sebelum bertobat, Anda mati duluan. Karena kata-kata di kitab Anda itu, Anda akan mendapatkan malapetaka kalau Anda menambahin. kalau saya Saya memang ingetin. salah, Tuhan udah hukum saya dari kemarin-kemarin berada. Emang dihukum, Bang, Abang bingung. Sekarang kebingungan itu lebih parah, Bang. Abang bingung nggak? Enggak ada kebingungan buat saya. Karena saya ngerti. Ditanya, Pak Pendeta, Abang mungkin bingung. teman-teman ini kurang memahami tentang gelar Yesus. Ya. Yesus ada banyak gelar, anak Allah, anak manusia, firman Allah, nabi, guru. Lucifer. Ada banyak semua. Lucifer, Lucifer nggak disebutin, Bang. Udah kelar Karena belum nggak ngomongnya? tertulis. Karena tidak ada Bang, tertulis Lucifer nggak begitu. dijelasin. Karena tidak Lucifer tertulis. dijelasin nggak? Kok Tidak gelarnya tertulis, Lucifer juga? Lagi mandi. Lucifer berbeda kan? Oh, Beda kan? benar. Abang ini Aduh. gila Lucifer Kan nggak beda. enak, nggak asik abang Jadi itu. itu Mana mungkin yang Nggak asik, bagus-bagus, yang bisa. mana yang bagus-bagus Silakan, Pak dipilih, Pendeta. mana yang Lanjutkan. Ultraman, mana yang Batman dipilih. Joker nggak mau. Faktanya Nggak begitu. asik. Ada di Alkitab semua faktanya. Lucifer. Faktanya memang begitu. Masuk Bang Sidik. Abang, Silakan Pak Pendeta, lanjutkan. Oh, Oke, sekali. Tenang, Fajar. Oke, teman-teman Jadi muslim begini. mohon maaf sebelumnya saya pamit. Selamat malam, Mana? selamat beristirahat. Iya, Bang. Ya, saya mau Iya, beristirahat. iya. Terima kasih buat kesempatannya. Tuhan memberkati. Iya, Sama-sama, Tuhannya Bang. Yesus Yesus memberkati. memberkati. Tuhan Yesus mudah-mudahan abang dia kasih hidayah. Amin. Tuhannya Yesus memberkati, jadi Bang. begini ya. Ini si Immanuel menarik bahwasannya pada mulanya adalah firman. Oke. Iya. Nah coba, Betul. yang mulanya ini firman atau Allah? Firman itu bersama-sama dengan Allah adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, Abang. Oke. Terus Anda tarik kemana itu Yesus? Ayat 14 ya. Oke. Firman menjadi daging. Iya. Oke. Waktu Yesus disunat Lukas 2:21, daging yang terlepas itu Tuhan. Allah itu. Loh. Loh itu begitu bagaimana Lukas 2:21 dipotong, dinonot-nonotnya dipotong, daging kan? Loh firman menjadi daging. Firman menjadi daging. Waktu Yesus disunat daging atau tulang yang dipotong? Oh. Yang dimaksud itu bukan daging. No, daging apa yang dimaksud? Daging domba atau daging Yesus? Daging manusia. Daging manusia. Manusia ini siapa? Manusia ini siapa? Kuatin dek. Manusia ini siapa? Yesus. Waktu daging nonotnya waktu titiknya yang disunat, dagingnya itu daging atau bukan? Abang pikirannya ngaco kayak gitu. No. Waktu titiknya itu sesuai data loh. Iya toh, Lukas 2:21 sekarang saya tanya. Lukas 2:21 Yesus disunat atau tidak? Bang, gini ya. Enggak. Waktu Yesus dengarkan. Ya. Daging yang dimaksud itu adalah ditujukan kepada manusia. Iya, manusia. Mau jelasin apa kamu? Daging ini adalah dia punya keinginan, punya kehendak. Itu manusia. Udah bingung nih. Biarkan firman menjadi daging. Nah, waktu Yesus disunat, daging yang terlepas itu terpisah dari Yesus. Itu Allah atau bukan? Yang pasti apa? Yang pasti daging. Nonot. Loh. Oh jadi waktu titipnya Yesus disunat itu kan daging. Nah, lo ngaco bagaimana firman menjadi daging? Daging itu adalah Allah. Nah, waktu daging itu terlepas, lari kemana Allah itu? Di mana dia sekarang? Begitu Data yang pikiran abang seperti Loh, kamu yang dangkal, makanya begini, Bung. Bang, abang. Dengarkan. Abang, saya jelaskan. Kamu nggak bisa menjawab kan? Udah nggak bisa menjawab. Sekarang saya tanya dulu. Abang tidak Loh. bisa. Apa kamu nggak akan bisa menjelaskan? Kalau abang masih pakai pikiran abang. Loh, firman menjadi daging. Pakai logika abang. Firman menjadi daging. Ya toh? Betul. Sekarang saya tanya. Tidak.
sekarang saya tanya, firman ini menjadi daging betul? Sekarang saya tanya, loh, itu yang tertulis, saya nggak paksakan. Sekarang saya tanya, firman itu menjadi daging betul? Sekarang saya tanya, firman itu menjadi daging, jawab dulu. Firman itu menjadi daging betul? Waktu Yesus, waktu titiknya dipotong, yang dipotong itu daging atau tulang? Loh, kamu kenapa kamu takut? Penjelasan apa? Sekarang saya tanya. Bagaimana Loh, menjelaskan dengan orang yang ngotot? lo mau menjelaskan apa? Eksegesi sesuai penjelasanmu, mana tertulis di mana penjelasanmu itu? Coba kamu jelaskan eksegesi dari mana yang saya bisa buka, tafsiran mana coba? Ya sudah kabur, mau kabur. Kamu Immanuel, kecil banget. Ya selesai, karena nonotnya Yesus yang dipotong itu adalah daging, berarti daging yang terlepas dari nonotnya Yesus, dari titiknya itu adalah Allah, betul? Loh, itu yang tertulis. Sekarang eksegesis yang kamu jelaskan dari mana coba? Immanuel, suara kamu itu minoritas. Itu abang saya jelaskan dulu. Suaranya minoritas ini, besarkan Ya, Immanuel. penjelasan yang Anda tarik itu di mana? Di mana Matthew Henry? Ya, mana Matthew Henry? Tentang itu, tentang nonotnya titik yang dipotong adalah daging, penjelasan dari mana? ND atau Matthew Henry atau dari Yerusalem, mana? Penjelasan mana? Asumsimu atau mana? Pendapat mana? Saya bisa buka mana? Ngotot. Ya jelas, harus data dong. Mana? Iya, abang. Kenapa? Kalian yang memaksakan, dengarkan. Gimana nih mau menjelaskannya? Gimana kalau Dengar. Iya, kamu tunjukkan data. Lo nggak bisa, kamu cuma asumsi. Ngapain semua dengan asumsimu? Lo saya bawa data. Saya bawa data. Lukas 21 titiknya Yesus dipotong adalah daging. Nah, kamu mengikuti ajaran Yohanes. Yohanes mengatakan Allah itu menjadi daging. Nah, saya tanya, daging titik Yesus monot, kontol itu yang dipotong, itu dagingnya. Itu kan lo kontol toh? Ini keluar. Sekarang saya tanya. Loh, enggak, kamu dari tadi menjelaskan nggak ada data, Bu. Saya membawa data, makanya kamu jangan kejang-kejang. Mana penjelasan? Saya cuma minta penjelasanmu dari Matthew Henry atau dari mana? Coba kamu jelaskan. Sekarang saya tanya, titik itu apa? Tititmu, dengar. Titit itu bahasa lain dari titit apa? Kontol, betul? Jagalah hati. Lu, memang sekarang saya tanya bahasa titit. Sekarang saya tanya persamaan titit dan kontol sama atau tidak? Kacau. Loh, kan gitu. Makanya kak, titit dan kontol sama tidak itu kan persamaan kata aja. Gimana sih? Loh, apa sih kamu? Makanya sekarang kalau kamu menjelaskan, saya nggak butuh asumsimu bahwa data Matthew bisa buka. Perlu menjelaskan sama orang yang ngotot. Sudah, berarti kamu mengikuti ajaran Yohanes, bukan perkataan Yesus. Iya toh? Itu kan loh, itu perkataan Yohanes. Apa kata Yesus? Dengarkan. Saya udah nggak bahas titit nih. Saya nggak bahas titit. Dengarkan, saya nggak bahas titit. Udah, kamu jangan usah kejang-kejang. Saya sudah nggak bahas titit. Dengar dulu. Bagi saya, kalau kamu masih berasumsi, bagi saya, titit yang terlepas dari Yesus itu kan Allah. Di mana Allah itu yang terlepas itu, yang disunat? Loh, asumsi itu. Lukas 2:21 Yesus disunat. Nah, pertanyaannya, daging yang disunat titiknya itu kan daging. Itu kan kamu mengatakan menurut Yohanes kan adalah firman menjadi daging atau Allah itu sudah menjadi daging. Nah, daging yang terlepas itu kan Allah, kemana dia? Wajar kan pertanyaan itu? Nah, mana dia yang saya tanya di mana itu daging dan terlepas itu kan Allah. Kalau dagingnya daging itu berarti dia nggak cocok dibilang anak manusia. Loh, firman menjadi daging. Yesus waktu di bumi itu dia punya daging tidak? Sekarang saya tanya, waktu Yesus lahir, dia roh apa daging? Di waktu Yesus lahir, dia dalam keadaan roh atau daging? Saya tanya. Jawab dulu. Jawab dulu. Alkitab lagi. Oh, kamu yang harus belajar ya, nggak bisa jawab. Moga abang banyak belajar Alkitab dapat istirahat gitu. Nanti kalau kamu tidur pikir-pikir ya, aduh firman menjadi daging. Waktu Yesus disunat, daging itu kok jadi firman?
Firman itu adalah Allah. Allah lo itu yang kelepas. Nah nanti kamu mikir-mikir gitu sebelum tidur. Sudah fix bang. Bang Udah Sidik, sip, gua Bang. tanya ya, gimana Kamu gitu, sudah Bang? fix dari Udah paten bang. Udah paten. kamu sudah fix dari mana? Itu bukan perkataan Yesus. Apa perkataan Yesus? Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Mana kesaksian Yesus mengatakan bahwasannya aku adalah firman, aku adalah Allah yang menjadi musuh. Mana? Aku itu adalah firman. Wahyu 1 ayat 8. Baca baik-baik. Wahyu 1, oke, saya baca ya. Saya baca. Sini ya. Baca ya. 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 Wahyu 1 ayat 8. Alfa Omega. Wahyu, Nah, Wahyu 1 ayat 8 yang bunyinya, Aku adalah Alfa Ya. dan Omega. terus, Inilah terus. firman Tuhan Ah, yang sudah yang ada. dan sebentar, yang kamu sudah diam. ada, Ya, yang biarin akan dulu datang. dibaca. Sebentar. Terus. Sebentar dulu. Yang Maha Kuasa kan terakhir. Iya. Yang Maha Kuasa kan terakhir. Nah, Markus 14:62 itu jawabannya. Yesus manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa itu bukan Yesus. Pertanyaannya begini. Yang Maha Kuasa itu siapa? Aku kemana nih? Yang Maha Kuasa Markus 14:62 kan? Naik lagi, mana kamu? Jangan kabur. Dia tarik Wahyu 1:8. Terakhir berbunyi yang Maha Kuasa. Udah nangis dia Bang Sidik, udah nangis. Markus 14:62, Yesus manusia yang duduk di sebelah kanan Maha Kuasa. Bukan Yesus lah. Udah nangis di pojokan dia Bang Sidik. Holi, apa kabar Holi? Belum tidur Holi. Kok kurang baik. Oh baik. Ya gua lagi di jalur Gaza nih. Nih, Oh, lu gua undang-undang nggak pernah dateng lu, aduh. Ini namanya Oli Mupeng ini. lanjut, Li. Gua mati bercanda mulu, orang bahasa sama Bandung. Holi. Siapa nih? Gua sama-sama Bandung sama dia. Dia kejang-kejang mas saya. Sama siapa? bahas apa nih? Siapa, Li? Bahas firman tadi, Pak. Firman. Masih ketuhanan. Oli, namanya Oli. Firman tadi, Pak. Firman. Yang katanya si teman Bapak itu jadi manusia gitu loh. Nah, pertanyaan Pak di sini sebenarnya gini loh. Bapak ini Kristen kan? Iya teman aku Bang. Oh. Iya, firman yang menjadi manusia ini kan kalau dikatakan firman itu adalah Allah atau Tuhan, toh. Padahal Roma 14 nomor 9 Paulus mengatakan mati dan bangkit dulu baru jadi Tuhan. Yang mana yang salah antara Yohanes dan Paulus? Paulus mengatakan dengan mati baru bangkit baru jadi Tuhan. Tapi Yohanes mengatakan bahwasannya dia itu sudah firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan firman telah menjadi manusia, berarti waktu Yesus dalam kandungan kan sudah manusia dia. Firman menjadi manusia atau daging. Nah, berarti waktu Yesus masih dalam kandungan dia sudah Allah itu sendiri atau Tuhan itu sendiri menurut kata Yohanes ya. Nah, sementara menurut kata Paulus dia mati bangkit dulu baru jadi Tuhan. Itu. Roma 14 nomor 9 kan gitu bunyinya. Mati bangkit dulu. Jadi selama Roma 14 nomor 9. Jadi sebelum dia mati dan bangkit ya dia belum jadi Tuhan, gitu. Halo. Ya salam. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Kristen dia. Waalaikumsalam. Aduh. Hati-hati dong kayak hati-hati. Dia Kristen dia Bob ini. Iya, nggak bisa Pak. Oh, Kristen, Waalaikumsalam. 2 Yohanes 1 nomor 7 nggak bisa Pak. Nanti dileparkan di neraka Bapak kayak Yesus. Ini Bang. Iya, Yesus kan Matius 5:22 kan? Itu yang tertulis Matius 5:22 dia masuk neraka. Lukas 24:25 tapi nggak bahas itulah. Bahas yang tadi aja dulu. Silakan Bang Oli. Oke, sudah. Ya, Li, ngomong, Li. Silakan Bang Oli. Dulu ya, baru Roma atau Paulus ini. Memang di dalam Roma 14 ayat 9 tadi kan, kalau nggak salah. Sebab Iya, untuk iya. itulah
Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah ini sebetulnya itu kan berbicara, Paulus ini sedang berbicara tentang jangan menghakimi saudara gitu. Jadi nggak ada konteksnya tentang keilahian Tuhan seperti itu, bro. Oh, Roma 10 nomor 9 itu kan kata-kata Paulus. Roma 14 9, Roma 10 nomor 9 itu apa bukan? Iya betul, itu kata-kata Iya. Paulus. Dia menjadikan Yesus jadi Tuhan kan dari bangkit. Coba baca dulu Roma 10 nomor 9. Lebih pertegas dia situ. Roma 14 atau Roma 10? Iya, Roma 14 tadi baru lanjut ke Roma 10 nomor 9. Coba lihat. Apa bunyi situ? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, nah ini menjadikan Yesus jadi Tuhan kan gitu. Nah, sementara Yohanes mengatakan firman ini atau Tuhan ini telah menjadi manusia, telah menjadi daging, firman ini, dan firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, berarti waktu Yesus masih dalam kandungan pun sudah menjadi daging, ya dia sudah Tuhan. Tetapi kok Paulus mengatakan dia mati bangkit dulu baru jadi Tuhan? Bukan gitu, gini, Yohanes ini kan hidup di zaman Yesus. Jadi Yohanes ini hidup artinya face to face, dia bisa melihat Yesus. Bahkan kan Yesus sendiri dibaptis oleh Yohanes. Nah berbeda dengan Paulus ini seperti itu, makanya di dalam kisah para rasul. Berarti Paulus berbohong? Ya enggak dong, makanya di dalam kisah para rasul 14 itu kan Paulus nggak berbohong? Enggak, dalam kisah para rasul ini kan Paulus mengalami Tuhan, bertemu dengan Tuhan, tapi bukan secara face to face yang dialami dengan Yohanes. Makanya Yohanes itu bilang bahwa firman itu telah menjadi manusia. Karena kenapa telah menjadi manusia? Dia melihat itu memang Yesus jadi manusia. Berbeda dengan Paulus. Makanya Paulus itu ketika dia bertobat seperti itu, dia itu bertemu dengan rohnya, roh langsung ya, roh Tuhan seperti itu. Dalam kisah para rasul. Berarti gini Bang Holi, sebelum kita sedikit anak bata, sebelum kita masuk di pertobatan Paulus, dan saya akan minta data tentang pertobatan Saulus atau dia lebih menjadi jadi. Coba jangan dulu kita bahas itu. Tapi saya catat aja pertobatan Paulus. Jadi gini Bung, Anda mengatakan tadi di Roma 14 nomor 9. Coba Anda jelaskan secara penafsiran Anda, bisa saya lihat di mana? Di Matthew Henry kah atau di mana penafsiran Anda? Karena gini, Roma 14 nomor 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Itu jelas dulu. Supaya ia menjadi Tuhan. Jadi kalau dia tidak mati dan bangkit, dia enggak Tuhan. Gitu loh. Padahal Yohanes mengatakan firman itu telah menjadi daging. Firman itu adalah Allah. Berarti yang daging ini adalah Tuhan itu sendiri. Nah, waktu Yesus dalam kandungan, dia sudah menjadi daging dong. Toh? Atau oke lah dia masih bayi, baru keluar, udah jadi daging kan? Ya udah Tuhan dia. Nah, padahal kata Paulus mati dulu, bangkit baru jadi Tuhan. Sebelum saya masuk di firman menjadi daging itu dan daging itu disunat. Nah, daging itu, ya, tapi jangan masuk situ, nanti antar lombat. Nah, coba Anda jelaskan yang mana yang benar ini. Makanya apa kata Yesus, Yohanes 5 nomor 36, aku Yesus mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Itu loh. Dia mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Matius 4 nomor 10 udah jelas loh. Nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Kalau memang dia itu Tuhan atau firman itu sendiri, harusnya dia katakan begini, hai iblis, sembahlah aku, karena aku adalah Tuhan Allahmu dan hanya kepadaku sajalah engkau berbakti. Itu loh. Bukan kepada dia, kepada aku gitu loh. Itu jelas sih sebenarnya. Silakan. Ya. Jadi di dalam Roma 14 ayat 19 ini kan sebetulnya penafsirannya di ayat ke-8 juga kan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan seperti itu. Jadi di sini Rasul Paulus bukan menekankan Yesus itu bukan Tuhan. Ya, makanya di sini dikatakan baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup, tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Jadi sini sedang berbicara tentang konteksnya adalah menghakimi saudara gitu. Jadi bukan berarti Tuhan itu Yesus itu belum menjadi manusia, jadi Tuhan seperti itu. Ini konteksnya seperti itu. Oke. 1 Korintus 8 nomor 6. Itu 1 Korintus 8 nomor 6. 1
1 Korintus 8 nomor 6. Satu Allah Bapa, satu Tuhan. Sudah jelas dia mentuhankan Yesus, dia menjadikan Yesus jadi Tuhan. Itu loh. Mau lari di mana, Bung? Anda mau lari di mana? Makanya di dalam dua literasi ini, antara Yohanes dan Paulus ini yang mana? Satu Tuhan, udah jelas di mana satu Tuhan. Apa lagi itu? Mau lari kemana? Nah, dia menjadikan Yesus jadi Tuhan. Timbullah pertanyaan di situ. Satu Allah Bapa, satu Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya juga di sini. Ada pertanyaan juga. Siapa Allah Bapa? Tuhan, betul? Allah Bapa siapa, Pak? Tuhan atau bukan? Allah Bapa ya Allah lah. Nah, saya tanya, Tuhan atau bukan dia? Ya Allah dia kan. Iya, maksudnya Tuhan atau bukan? Ya Bapa ya Tuhan, Allah. Tuhan. Yesus Tuhan. Ada berapa Tuhan? Hitunganmu nggak seperti itu, bukan satu tambah Nah, satu tambah satu tambah Allah tiga. Bapa, Bukan seperti satu itu. Allah Bapa berbeda dengan Yesus. Karena kalau konsep Tritunggal, tiga kepribadian berbeda. Di situ cuma menjelaskan dua. Satu, dengarkan ya. Di situ tertulis satu Allah Bapa, satu Yesus. Ada berapa di situ Tuhan? Satu. Tuhan kata oke. Tuhan satu. Satunya yang mana di 1 Korintus 8 nomor 6? Di dalam ini kan jelas, bro. Enggak, sebelum bahas 1 Korintus itu, Yohanes dan Paulus ini kan hidup di zaman yang berbeda. Artinya di sini itu memang mereka berbeda menceritakannya, tapi sama unsurnya gitu. Contoh misalnya ketika saya melihat sapi, mungkin Yohanes ini melihat bagian kakinya atau dia bagian ekor, tapi esensinya atau benang merahnya itu sama. Karena kenapa? Tadi balik lagi, Yohanes itu hidup di zaman Yesus. Berbeda, Yohanes itu mengalami betul-betul kemanusiaan Yesus. Berbeda dengan Paulus, seperti itu. Oke, Bung. Kalau memang Paulus atau Yohanes menerima firman dari pencipta langit dan bumi, atau memang dari Yesus, harus sinkron dong. Loh, ini kan Kalau ini sinkron dari mana? Anda mengatakan sinkron dari mana? Yohanes mengatakan firman itu telah menjadi daging. Firman itu adalah Allah. Itu kata Yohanes. Iya, betul. Paulus mengatakan Yesus itu mati dan bangkit jadi Tuhan. Berarti selama dia hidup sebelum mati dan bangkit, sebenarnya simpel. Sebelum dia mati dan bangkit, dia nggak jadi Tuhan, betul? Dia Tuhan kan, dia dua natur, manusia dan Tuhan. Saya nggak berbicara dua natur. Saya berbicara tentang Yohanes mengatakan bahwasannya firman ini telah menjadi daging. Firman itu adalah Allah. Berarti yang daging ini adalah Allah. Nah, waktu Yesus waktu bayi sudah menjadi daging atau masih dalam kandungan pun jadi daging, sudah Tuhan itu sendiri. Tetapi Paulus mengatakan mati dulu, bangkit baru jadi Tuhan. Sebenarnya kalau memang firman dari pencipta langit dan bumi, harus sinkron dong dua-dua ini. Bang Sidik Harus sama dong. Jawab lo Bang Sidik di jawaban dia. Kan katanya tadi gini, Yohanes itu sejaman dengan Yesus dan Paulus tidak sejaman, berarti tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Benar? Aduh, penjelasan Anda itu ya. Bener ya? Lanjut, Kok bisa Batak. jadi rasul kalau gitu? Lanjut, Batak. Hah? Ustaz Alif udah tidur ya, Bang Duduk? Mungkin masih nyimak atau udah tidur. Lanjut Bang Kemal, lanjut. Yang Kristen Nggak, boleh lanjut naik. aja, Bang, lanjut, Bang. Teman-teman Lagi Kristen boleh naik tiduran. ajukan permintaan ya. Silakan ajukan Iya, permintaan. siap, Tapi yang siap. Kristen ya. Tap-tap layar dong, share. Iya, Pasar Ribu nih, Pasar Ribu. Oke, teman-teman.